أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saudara kaum muslimin, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ki mapuji lori pengala taala. Nasaba engkan nami koritu pengala taala. Nafale supaya masumangata, nafale supaya menyawata setelah kita mengalami mati kecil. Ya narosaba ana mapuji ki lori pengala taala. Riwayat tak motok tak boleh ritin rota. Kalimat yang paling pertama diucapkan adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur ki mapuji dari Allah Taala. Nasaba engkanna Allah Taala nafatukku ki pai mo boleh rimati becuta. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Nekia de nangka matakko, de nangka paja masum palari pengala taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk ke dalam surga. Akan tetapi Nabi tidak pernah berputus dalam ibadah kepada Allah. Ya tosidi napai telu puasata papada ni idip pun nai surga. Taita bawan ni Pak, macarama tawi le sumatu ale ni bulana. Padahal tudat cinampe tak apa. Tudat cinampe tak riwayat tunna engka pacarama ataukah ada majelis ilmu. Tudat cinampe tak maka dia ang regurut atau panritai engke kuritu baraka na pak dongen na malaikai. Nasabak narampe di dalam kitab maka dana pengala taala na parintai malaikat na sapai majelis ilmu. Sekarang ini Pak, yang kita lakukan sekarang ini adalah majelis ilmu. Riwayat tuna salah seddin na malaikat naruntu ya sengi majelis ilmu Pak matama irilalenna nenapa na borai mana ya rosi bawana Pak. Dipanggil seluruh para malaikat, wahai malaikat, takap pemanan no rilalenna onrongwe nasaba uruntuk ni aga na perintah pengala taala majelis ilmu datanglah terhimpun di dalamnya. Nenapa maddepu ngamanan ro malaikat pa ya ro malaikat maddepuan rilalenna majelis ilmu si mata sujud la ri pengala taala narilala sujudna maddarari bermunajat kepada Allah maka dari lalad padonganna rilal sujudna ro malaikat maka da epuang tak dan pengemana sininna dosa-dosana atatta ya engket tudang ri majelis ilmu gangkanna le sunnah la ribolana. Bayangkan Pak, malaikat yang mendoakan kita dan dalam kondisi sujud adalah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nasaba engkah desikna Nabi ta si repek-repek na sediata sedekat-dekatnya seorang hamba itu ada di dalam sujudnya. Coba bayangkan malaikat yang berdoa dan di dalam kondisi sujud, kondisi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mesti nak dampang mana dosa ta pengala taala insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedi fasalang baicu. Satu perkara yang sepele tetapi terkadang banyak yang melakukan dan tidak dia sadari ternyata hal itu walaupun kecil tetapi ternyata dampaknya, fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Apa itu jamaah dimuliakan Allah? Risisina fasalanna sumpajata. Ketika kita datang ke masjid salat berjamaah. Ada di situ Pak salat berjamaah, ada di situ yang sangat banyak orang menyepelekannya. Apa itu? Menjaga saf, meluruskan saf dan merapatkan saf. Ini hampir di seluruh masjid-masjid. Tinami di masjid kita. Hampir di setiap masjid terjadi menyepelehkan yang namanya saf. Apalagi di makun raya. Ya itu urane makura maktiwi sajadah. Ya to si makun raya rata-rata maktiwi sujadang. Betul Bu?
Ini yang banyak disepelekan, Pak. Yang paling disepelekan itu merapatkan saf. Biasa kita lihat itu ketika imam sudah berdiri dan mengucapkan, ini tanda bahwa pentingnya itu meluruskan dan merapatkan saf. Nah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritungke-tungke melok nama pasumpajang gilid dimunri lain naite jamaah. Kenapa maka dan Nabi ta luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Falempui farafai safmu sarekwamengi sokui sumpaja bere jamaah ta. Ya tosi di gora ni kasih pangimang. Falempui farafai. Akadela langatin nang daco pa pangimang. Na sujadaku sujadam baru elo sinaleja ro anggotai masuli sujadaku ye. Nah, itulah sebabnya tadi tadampung maraja jamaah perempuan itu tadi sebelum kita salat berjamaah labo ka cinampo cile-cile ka kada sujadamu na tiwi awajak kamu seprena na tiwi. Ini yang bahaya, Pak. Memang kecil kelihatan. Baik dia tetapi luar biasa fadilahnya kalau kita menjaganya. Pertama, saking pentingnya merapatkan dan meluruskan saf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritungke-tungke elona mapasumpanya, maparingerang. Rapatkan saf, luruskan saf demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Betul na ada yakko engka sumpaja bere jamaah ta, dena malempu safta, dena marapo safta. Ai dia tunasokku maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merapatkan dan meluruskan saf, ternyata malaikat itu bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Ini coba bayangkan, Pak. Tangkaling madecing hadisnya Nabi di dalam hadis riwayat Abu Daud. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufi awal. Maka dia Nabi ta majappu yaru malaikai masalawa lauri tau engkai teton di baris pertama, di saf pertama. Coba bayangkan, Pak. Fadilahnya itu saf pertama, Pak. Luar biasa. Ada malaikat di situ, Pak. Itulah sebabnya kita mengucapkan di dalam surah Al-Fatihah ketika ditungka-tungka masum pajata ibacai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kenapa ada kata kami di situ, Pak? Nah, ini bawa masumpah. Padahal ternyata kami itu adalah bentuk jamak. Maegaki Tinyami bawang tolino. Ternyata ketika kita melaksanakan ibadah solat, engkau teru malaikat mat depunga masumpaja, Pak. Itulah sebabnya, Pak, malaikat itu turut andil di dalam solat jamaah kita. Salah satunya dia bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Sesungguhnya malaikat itu bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Ya tonna rosabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam desikna maka dan jikalau seandainya engkau tahu keutamaan saf pertama ya kufarallu yundi diumumkan asemmu melok manako. Kata Nabi, jikalau seandainya engkau mengetahui fadilah keutamaan saf yang pertama, maka kata Nabi, jikalau seandainya mau diundi, kalian mau bersedia diundi, natarufaralluna la alabirna saf yang pertama. Tapi magan vale postas ya ko fenno ni saf pertama agana si reda-reda tahu ajak tuna. Contoh saf pertama sudah full. Karena ingin mengejar fadilah saf pertama, ai lesuna ya, fadilah untuk saf pertama enggak begitu juga, Pak. Ada satu mengatakan kalau saf pertama yang paling barisan terdepan sudah full, sudah penuh, maka otomatis saf yang kedua itu pun juga menjadi saf yang pertama bagi orang yang baru datang. Coba bayangkan ini, Pak. Natara labirna saf pertama.
Saf yang pertama sudah full, ajana tafattud nuang, tidak usah berputus asa. Karena ada ulama mengatakan saf pertama sudah full, maka saf yang berikutnya, saf yang kedua menjadi saf pertama bagi orang yang terlambat datang. Coba bayangkan Pak. Ya tosi di depan apa no saf pertama, makai busi saf kedua. Bahkan kita mak blok-blok, mak geng-geng, kelompok na iye, kelompok yatang, kelompok diahang. Ake buto ni baju persatuan pale. Warna hijau di sebelah timur, warna biru di sebelah utara. Mega rupa koro di masjid lainnya. Ini di masjid kita insyaallah banyak. Coba nih Pak, sepilih baicu tapi luar biasa. Bayangkan malaikat bersalawat. Apa itu salawat? Mendoakan keselamatan. Bayangkan nih Pak, ya malaikat marelau di Allah Ta'ala. Kira-kira kalau malaikat berdoa kepada Allah, apakah Allah tolak? Dia gagah penolakan dari Allah kalau malaikat yang berdoa. Kecuali aku ini, wadi jaji marelau ki, wadi jaji Allah Ta'ala, dia nang kali tidak diijabah, bisa jadi ditolak. Tapi kalau malaikat berdoa, oh bersalawat, puang, tafassalamai kasih atat taye engkai di saf yang paling pertama. Wah, pasti. Jangan dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman dari Rasul. Ini ada ancaman. Nabi apa? Nabi maka ada ancaman. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 666, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkan saf-saf, sejajarkan pundak-pundak, tutuplah celah-celah, lunakkan bahu kalian di antara tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah engkau biarkan celah-celah untuk setan. Barang siapa yang menyambung saf, ini coba, barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan rahmatnya kepadanya. Tapi barang siapa yang memutuskan saf, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan pula putuskan rahmatnya kepadanya. Ya tosi dia putuskan ni mekbuk mata tahu. Bukan diputuskan, kita bikin mentung. Saf pertama belum selesai full, bikin yang lain. Bahkan saf-saf berikutnya, dia nasihat terus. Itu yang saya katakan tadi, tak dampung maraja. Ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin. Silakan bawa sajadah yang lebar untuk kenyamanan. Tetapi ketika dihamparkan sajadah itu, jangan ada rasa memiliki sendiri. Maka daya pun kaplingan ini, tidak ada yang boleh ganggu gugat. Akhirnya apa? Malebak ni kasih sujadanam, terbentuklah celah-celah. Maka dia Nabi tak, celah-celah itu bisa jadi dimasuki setan. Hati-hati Pak. Ifarapo lagi biasa nagoda ki setan, apalagi kok dia matona rapo. Tinan matona setan matama belisitna. Karena ada kesombongan dalam hati. Hati-hati. Boleh bawa sajadah lebar, tetapi ketika sudah dibuka, biarkan saudara-saudara kita, jamaah yang lain masuk untuk mengisinya. Nah, mukmin alejai. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini ada ancaman. Siapa yang menyambung saf? Artinya kalau ada celah apa? Ada celah masuk ke sana, masuk untuk menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan rahmatnya kepadanya. Tapi kalau ada yang memutuskan saf, hati-hati, Allah akan putuskan rahmatnya kepadanya. Dan aturan saf, aturan saf ini yang perlu kita pahami. Aturan saf, susunan saf, laki-laki dewasa di depan, laki-laki anak-anak di belakang, dan saf berikutnya anak-anak perempuan, dan saf berikutnya adalah wanita dewasa. Bapakna, anak uranina, anak makunraina, nainappa bainina. Itu aturan urutan-urutan saf. Apa hikmahnya zaman dimulakan Allah? Ada hikmahnya.
Pertama, makadian regurut atau fanditai. Kenapa bapaknya di depan? Supaya menjadi contoh. Ya kecuali dia lauria anak kuranina, anak makunrena. Kenapa ibu-ibunya di belakang? Ibu-ibunya makadian reguruta menjadi kontrol. Na perhatikan mana ngero anak-anak. Tapi Pak Ustaz, ini kasih makun raya disuruh anak-anak di ulo. Nafan rasa tahu kasih. Nafan rasa tahu. Masumpaya tahu mak joget tu alena matito di ulo. Ini mak cuek ton matito apa ipoji mo to? Makanya Bu, sebelum solat itu ingatkan anak-anak kita. Nah, pernah satu waktu ada jamaah bertanya sama saya, Ustaz, agak tasepung ngiro nanai, pak biasa wita tasepung ulunna, biasa tak wita nanai dia nama rukah. Kadang-kadang sepuh baham ni, kadang bah mesti malisa tu. Dia falak mana tu pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tabacangi ro nanai pak, tasepung angin linrona ubun-ubunnya. Sepun ini aja na tamicui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembari di dalam hati berdoa, iyyaka na'budu, kepadamu lah kami mohon menyembah. Puang, ini mi kasih usompah. Tapalomoi kasih ya nanae. Marioto masompah lauridi. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Puang melatulu kakasih. Matu masumpanya tatulul lalu ya nanai aja nana maruka kasih supaya nyaman, saya juga tenang beribadah. Selesai. Ya kufuran ini tak sepuh macul motoi ai maku metu nirbawa. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita marahi anak-anak kita pak. Ya kongke kasih masumpah aja nama maruka taruh nih. Yang penting furan ni pengajari kadana, tak boleh sebentar itu orang ribut-ribut solat di, boleh ribut tapi selesai pir solat. Ya kufuran ni pengajari, makumatur namanya anak-anak pak. Biasa lagi anak-anak lopo biasa ifidang ada nade itu kan kalinya biasa anak-anak lopo. Kalau dia datang di masjid jangan dimarahi. Iko mulau di masjid marukam bang. Jangan pak. Kenapa? Ada bahkan ulama mengatakan suaranya anak-anak di masjid itu adalah suara-suara surga. Pajak kami yerona sabari matu na puji masih kita. Apa mati ki matu ini pak? Siapa yang gantikan kita kalau bukan mereka? Kalau hari ini kita larang ke masjid, aja nama ulama masumpahnya maruka mubahang, maculi mubahang. Akhirnya dia tidak dekat, jauh dari masjid. Idik nasilandra matu sapai. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingatkan kepada kita sekalian. Saya selaku imam di Masjid Al Irsyad ini, madam-pedam pemaraja karlauri di mana. Situluk kita pak. Kita saling membantu. Apa itu? Kita rapatkan, kita luruskan saf. Kenapa? Karena kalau kita tidak lurus, kita tidak rapatkan saf. Itu tadi, maka bisa jadi solat berjamaah kita tidak sempurna dan bisa jadi pak, iya kasih matana TV imatu riolona pengala taala. Tapi dengan saya menyampaikan ini, maringan dikasih TV ku. Tetapi yang namanya penyampaian harus sering-sering dan berulang-ulang. Namanya manusia tempatnya hilaf dan memang harus sering-sering diingatkan. Aja na tamak teko pak, aja tamak teko tulik yang parang ifare ngerangi. Begitu pula saya sebaliknya pak. Ya ko engkau salahku, tak pare ngerangi ka pak. Pak jakama engkau salah-salahku, tak pare ngerangi ka. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Mari kita perhatikan salat berjamaah kita. Persoalan sepele bisa jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya dari itu perbaiki, luruskan dan rapatkan saf kita. Mudah-mudahan dengan hal itu insyaallah kita berjamaah akan diterima jamaah kita dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahamannya kepada kita dan menggetarkan hati kita untuk melaksanakan dan mengamalkan pemahaman tersebut
Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di dunia. Lebih-lebih lagi kita akan berjamaah, kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.